Tes tes, oke. Udah masuk ya? Oke, ya. Halo semuanya, halo selamat malam dan selamat datang di live streaming Mario Angelo ya. Dan ya akhirnya kita udah mendapatkan klarifikasi dan juga konfirmasi dari pihak Bumi Langit Cinematic Universe bahwa Virgo and the Sparklings akhirnya kita bisa rewatch kembali setelah mereka udah rilis perdana sejak bulan Februari tahun 2023 ya. Dan akhirnya di hari ini juga, tepatnya ini udah dirilis sejak jam 2 siang tadi ya kalau nggak salah. Jadi Virgo Sparkles ini mereka tuh udah tayang sejak hari ini jam 2 siang tadi. Ya gue masih gitu. Jam 2 siang tadi ini udah rilis di Disney Plus Hotstar. Jadi buat kalian yang belum sempat menonton film Virgo Sparkles pada saat film perdananya pada bulan Februari bulan Maret ya. Ya, 2 Maret tahun 2023 yang buat yang nggak sempat nonton, kalian bisa tonton aja film ketiga Bumi Langit Cinematic Universe di Disney Plus Hotstar. Ya, ini adalah film jagoan lokal yang bisa dibilang kita udah pernah bahas ya di versi podcast sama di versi live streaming ya. Dan kita udah sempat review dan juga bahas berbagai macam Easter egg yang kita temukan. Tapi overall kita bisa nonton ulang ya, dan ini juga sangat berharga banget buat kita para fans BCU sambil kita menunggu kepastian dari series tirap ya, seperti itu. So gua kaget sih ketika pertama kali dengar dari pihak Disney Plus Hotstar mereka udah mengatakan, oh, Virgo Sparklings bakal tayang tanggal 3 November. Wow, tanggalnya udah pas nih, cuman bulannya aja yang beda ya. Jadi gua kira nih Virgo Sparklings bakal tayang tahun depan ya, karena sampai sekarang tuh gua masih ingat Virgo Sparklings tuh udah ditagih-tagih banget sama para fans Bumi Langit, bahkan buat kita yang udah belum pernah nonton ya. Karena gini, gue mau share dikit karena temen gue ngasih Kak Alif, jadi itu adalah Virgorgeous Official, buatnya ya Virgorgeous Malaysia ya. Kak Alif itu dari Malaysia, ini dia belum pernah menonton loh ya Virgo Sparklings, kasihan banget. Akhirnya kita bisa lihat kembali Pak ya. Aduh, nih kemana aja nih, aduh lama banget ya masuk ke OTT ya. Aduh, makanya ini juga buat kita sharing lagi, kita bisa diskusi lagi, kita bisa ya sedikit mengulang dengan apa yang terjadi dalam Virgo Sparklings, sama kalau kita sambungkan dengan project film Gundala sama Sri Asihnya untuk menjadi pendahulunya untuk membentuk sebuah grup patriot yang akan diselenggarakan oleh menuju ke akhir fase pertama. Nah, itu dari bocoran yang udah pernah kita dapatkan ya, seperti itu. Ya, by the way gue dapatnya dari jagoan ganjil sih Bang Onta ya. Tapi ya, gue setelah rewatch tadi Pak ya, oh my god, feel yang gue dapatkan, maaf nih ya, bagus Pak. Akhirnya gue bisa mendengarkan hal itu di versi OTT yang gambarnya jauh lebih HD dan juga lebih jelas, dan gue bisa berulang-ulang nontonnya. Karena jujur aja, yang gue suka dari Virgo Sparklings kan ini kan udah pernah gue bahas di podcast dan juga diskusi ya. Dan gue selalu mengatakan Virgo Sparklings ini adalah film superhero jago lokal, tapi dengan musik-musik yang bisa dibilang literally hampir seperti kayak Guitar Hero ya. Ini buat kalian yang mungkin pernah main Guitar Hero di PS2 dulu ya, ya pasti tahu lah. Jadi ini film superhero tapi dengan tema musik. Nah, jadi ini sangat-sangat unik, apalagi ini adalah superhero jagoan lokal wanita, jagoan cewek lah ya, jagoan cewek anak muda juga. Jadi apa, dalam segi dialognya dan juga ceritanya literally anak muda banget. Dan ya literally kalau di MCU ini hampir seperti kayak Miss Marvel lah ya. Ya Miss Marvel, kalau nggak ya Miss Marvel lah kalau untuk jagoan untuk perempuan yang masih muda seperti itu ya. Jadi gue ketika nonton tadi tuh, oh my god, gue dengerin ulang tuh musik-musik yang Sahabat Angin yang versi akustik, sama lagu yang kok bisa apa namanya yang salah itu yang di remake dari lagunya Melly Goeslaw kalau nggak salah ya. Jadi itu mereka cover lagunya, di cover ulang, itu dinyanyi lagi Pak. Itu feelnya tuh gua masih kerasa, walaupun tuh lagu tuh gua selalu dengerin berkali-kali. Aduh, gila Virgo Sparklings ya. Ya makanya nih Kak Alif dari Virgo Malaysia bakal seneng nih, dia udah bisa nonton Pak ya, kasihan tuh.
Aduh, oh ada Virgo из Malaysia. Halo juga, halo. Oh dia hadir juga ternyata. Halo juga Kalim. Dari Hisap NCT. Halo bang, sehat bang. Omongin soal Virgo Sparkling. Mengapa film Virgo Sparkling lebih duluan difilmkan daripada film Gotham dan Tira dan juga si Botak dari Gua Hantu dan Mandala Golong Setan. Yang mana gua tahu. Yang mana gua tahu bro. Karena kan ya lagi-lagi mungkin ya kalau gua ambil perspektif dari orang Bumi Langitnya, ya kemungkinan ini karena ini diambil lebih duluan ya karena ini masih dalam zaman modern. Sementara kalau kita lihat dalam Gundala dan Sri Asi, bisa bilang mereka kan tonnya dark, dewasa pula, bahkan kan penuh dengan konflik politik. Nah, kenapa Virgo Sparkling ini dirilis dulu? Ini kan dikarenakan temanya udah fresh, literally fresh, udah fresh, temanya juga enak banget buat diikuti, sama ini juga buat menarik para fans superhero yang literally mereka hanya tahu dari Marvel DC. Jadi ini bisa menarik buat mereka untuk suka dengan jagat sinema Bumi Langit. Jadi ini literally juga memperkenalkan lah ya buat mereka-mereka yang merasa terlalu berat dengan tema cerita yang diangkat di film Gundala sama di film si Asi. Karena kan literally ya kalau kita bandingkan ya, Gundala, si Asi, Virgo itu kan udah jelas beda. Levelnya udah beda. Gundala itu adalah hero street level banget. Sri Asi itu adalah hero dengan kekuatan dewa. Kalau Virgo dia lebih kekuatan ke arah anak muda banget dengan tema musik sebagai gimmick utamanya. Makanya sebagai refreshing juga sih seperti itu. Jadi ya ini bisa ditonton oleh semua kalangan umur, baik udah kalangan umur, semua genre mereka bisa sikat. Jadi cowok cewek bisa nonton lah ya film yang satu nih. Karena ya gue jujur aja ketika pertama kali dengar pengumuman Adis Disara sebagai Virgo Sparkling, itu gue masih ingat itu di tahun 2020 ya. Itu udah ada fan artnya tuh. Jadi gue masih ingat anjir lah, fan artnya udah ketemuan dan akhirnya Bumi Langit saat itu mereka tuh lagi mengumumkan Virgo itu bakal tayang tahun 2020 atau tahun 2021, gue lupa tuh. Tapi karena kena pandemi, jadi gitu pak. Ya sayang banget tuh. Jadi ya. Aduh. Jadi ya tuh Virgo di Sparkling ya. Gua tadi tonton jujur aja agak sedikit tangis gua. Karena ya itu kan film udah lama banget ya dari bulan Maret. Jadi gua agak sedikit lupa dengan isinya dan ya karena itu gua terbatas banget ya untuk Virgo Sparkle. Kemarin kan gak sempat bertahan sampai sebulan ya. Itu 2 minggu udah digeser pak sama film apa tuh yang zaman dulu tuh. Makanya ketika gua nonton kembali hasilnya itu gua nangis sih. Gue nangis ada beberapa konflik yang udah pernah gue alami sebelumnya. Maksudnya konflik yang dialami oleh si Riani ini dalam kehidupan nyata itu juga relate ke gue gitu. Jadi gue sebagai yang udah pernah muda ya, lah kita udah pernah muda dong. Jadi ketika gue melihat hasilnya, oh my god anjir. Itu relate lah ke gue buat yang udah pernah merasakan yang dari segi cintanya, romantisnya, bahkan konflik yang dihadirkan juga ya itu superhero banget. Jadi ya ini gak jauh-jauh banget dengan tema superhero ya gitu. Dan juga sebagai fans pembaca webtoon Virgo Sparklings ya cukup terhibur lah ya dengan hasil remake yang mereka tawarkan di versi Jagat Sinema Bumi Langit ini. Oke, 90% hampir mirip, cuman ya ada banyak banget yang dirubah ya. Contoh si Carminnya. Carmin yang kita tahu di versi Bumi Langit webtoonnya, dia kan adalah seorang penyanyi yang bisa bilang hanya sebagai rival untuk si Virgo kan. Dia nggak ada dendam pribadi sama sekali dan dia tuh nggak pernah ada hubungan dengan si Leo. Tapi ketika di versi Jagat Sinema itu dia dipasangkan dengan si Leo. Jadi kan udah sangat berbeda banget ya. Bahkan gue masih ingat ketika official clipnya baru dirilis itu ya sebelum hari H ya. Itu banyak banget fans yang berteori mengatakan bahwa dia akan menjadi Kapten Halilintar. Jauh banget, tapi teorinya juga nyampe ke situ pak. Jadi gue mengutip dari teorinya si Bang Eka ya. Jadi Bang Eka itu beliau juga ketemu Leo ini diambil dari rasi bintang singa. Dan itu juga sama dengan alter egonya si Kapten Halilintar di versi komik lamanya. Jadi itu fans udah langsung berteori, wah apakah jangan-jangan Leo akan menjadi Kapten Halilintar. Ini sampai sekarang nih masih belum dikonfirmasi pak. Tapi kenyataannya di filmnya ya dia cuma sebagai seperti itu aja sih. Tapi overall dengan teori seperti itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada banyak banget jagoan lokal yang udah pakai lisensi Bumi Langit akan dipakai juga pak di berbagai macam seri-seri mereka seperti itu ya.
Oke, dari Hisham NCT, Bang, ada kelanjutan film Bumi Langit gak di tahun depan? Ada. Godam and Tira. Nah, Godam and Tira itu adalah lanjutan dari series Tira. Nah, series Tira yang akan kalian lihat di tahun depan, di tahun 2024, yang literally official trailernya ini akan diputar secara perdana di Indonesia Comic Con tanggal 4 sampai 5 November tahun 2023. Literally besok, Pak ya. Jadi ini buat kalian yang ada di Jakarta, kalian bisa langsung aja pergi ke Indonesia Comic Con, katanya di Gandaria City ya, atau kan di Grand Indonesia ya. Gua tadi baca informasinya agak lupa tadi, tapi katanya mereka akan rilis trailer perdananya di situ, Pak. Seperti itu ya. Jadi wah, ini buat kalian yang pengen ke situ mau lihat eksklusif official trailer dari Tira, silakan taruh di situ ya. Ya, kalau gua literally gak bisa ke sana, Pak, karena udah beda lokasi. Gua di Surabaya, mereka di Jakarta. Please lah sekali-sekali Indonesia Comic Con di Surabaya lah, Pak. Astaga, ini gak pernah ke Surabaya nih. Jauh anjir Jakarta. Oke. Nah, dari Virgos Malaysia, plot twist tayang di ICC lagi. Oh yeah. Nih gini ya. Kalau yang gua harapkan ya dari ekspektasi gua untuk trailer Tira nanti, ya apa ya? Karena konsepnya udah beda ya. Jadi mending ini. Kalau mereka mau mengatakan sebuah plot twist, please jangan munculin Godam dulu. Please jangan muncul Godam dulu. Karena apa? Godam itu harusnya akan menjadi kejutan untuk dalam series Tira. Karena literally kalau kalian udah baca versi novelnya, Tira itu udah dipasangkan dengan Godam sejak di konflik pertengahan. Kalau di versi kalau di versi novel di Wattpad-nya itu kayak udah masuk ke chapter 6 atau ke chapter 7, di mana Godam itu udah pertama kali masuk ke konfliknya si Tira ini, di mana dia akan membongkar semua rahasia perusahaan keluarganya sendiri, karena dia pikir nih bos keluarganya ini siapa yang ngebobol sih, jadi dia curiga dengan perusahaan yang dikelola oleh keluarganya, Pak. Kalau kalian udah baca versi novelnya, tapi kalau versi audio series ya itu di remake lagi oleh mereka, dan itu jelas berbeda. Jadi kalau yang kita dengar ya dalam versi audio Tira yang udah dirilis oleh Bumi Langit kemarin, itu kan juga udah menjelaskan bahwa si Suci ini ya, dia tuh ngira nih bapaknya hilang dan dia bermimpi bahwa bapaknya itu ditelan oleh seekor naga. Nah, ini siapa naga ini? Apakah itu akan jadi sumber powernya Tira? Karena kan Tira kan sebagai lambang naga juga kalau kalian lihat dalam jaket merahnya dia yang ia kenakan gitu kan. Makanya ya itu udah di remake total oleh mereka. Jadi untuk versi jaket sinema ini gimana? Bagaimana hasil remake-nya? Apakah juga sama dengan versi series audionya atau justru ini sangat berbeda? Karena kalau gua tangkap dari versi notepad, versi Wattpad sama versi audionya itu jelas sudah berbeda banget. Dari alurnya aja udah beda. Makanya gua pengen tahu bagaimana versi jagat sinema ini aja sih. Ya semoga aja bagus ya. Gitu. Oke, dari Virgos Malaysia, kayaknya sih Cempaka muncul lagi di Tira. Oh ya, satu lagi Pak ya. Satu lagi. Yang gua tunggu-tunggu setelah gua nonton ulang untuk Virgos Sparkling, gua langsung meluncur ke post credit scene-nya. Di mana situ ada si Cempaka yang diperankan oleh si siapa namanya yang jadi Milea tuh. Siapa nama itu? Ya gue lupa sama nama aktrisnya. Dia pernah main jadi Milea. Dia akan jadi Cempaka Pak di jagat sinema Bumi Langit. Nggak, maksudnya gini. Cempaka di situ buat ngapain ya? Gue juga agak bingung. Gini, mungkin gue belum pernah baca komiknya ya. Tapi kalau kalian udah baca komiknya, please Cempaka itu dari komik mana ya? Karena yang gue tau ini kan Cempaka juga, ayolah banyak sedikit orang yang tahu mengenai Cempaka ini. Gue aja baru tau Pak kalau ada super ceweknya bernama Cempaka. Jujur gue baru tau Pak, makanya aduh, ini siapa lagi nih? Dan dia bareng sama Gundala. Artinya kalau dia udah bareng sama Gundala, berarti kan untuk Patriot udah mulai dibentuk nih sama si sama namanya Ridwan Bahri dan juga si Sancaka kan. Berarti kan udah ada nih. Cuma skalanya masih kecil. Mungkin skalanya udah masih skala ya hero-hero vigilante lah ya. Belum masih ke era-era di mana mereka udah diakui oleh pemerintah, belum sampai ke situ. Jadi kalau misalkan nanti mau gimana ya, waduh ini kayaknya bakal lebih seru nih kalau kita bakal diskusi. Sayangnya ya.
tenang aja, kita juga akan adakan podcast rewatch untuk Virgo Sparklings ya. Gua pastinya akan mengajak Bang Onta, Virgo Official dan juga Kak Alif dari Voice Malaysia. Dan ya gue usahakan juga aja Bang Eka karena kayak Bang Eka juga nemu banyak banget istilah sih di Virgo Sparkling. Makanya gue perasa banget bagaimana pertama beliau nih mengenai Virgo Sparklings gitu. Gitu. Nah kalau kita balik soal ini ya Virgo Sparkling. Kalau kita ngomongin soal adegan yang gue suka. Adegan yang gue suka ini apa ya? Baik banget. Nah ini kita langsung tepat-tepat aja ya. Nah setelah kalian udah rewatch Virgo The Sparklings, adegan mana yang kalian suka dan apa alasannya? Tulis di kolom live sekarang dan gua akan bacakan satu persatu. Dari gua dulu ya, sambil kalian jawab. Silahkan kalian ketik sekarang di kolom komentar live ini apa adegan terbaik kalian di Virgo and the Sparklings dan apa alasannya. Nanti gua akan baca satu persatu. Nah, dan kalian juga bisa dukung channel ini dengan cara mengirimkan donasi ya di barcode di bawah ini ya, di traktir. Nanti gua akan bacakan juga di situ ya, seperti itu. Oke. Langsung aja ya. Kalau dari gua sendiri ya, adegan yang gua suka itu adalah adegan ketika si Liani ketika dia memperlihatkan bagaimana betapa indahnya suara dia Pak pas Susi ini nggak maba ya Susi ya namanya Susi apa namanya Usi pas Usi ini dia nggak percaya kalau si siapa namanya Liani bisa nyanyi, dia nggak percaya. Lu siapa lu? Gini itu dapat apa actingnya Pak, anjir. Anaknya Abimana ya. Ini adalah debut pertama dia main di film tapi aktingnya luar biasa sih. Makanya ketika dia menjadi Usi yang udah begitu sombong, dia orang yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat meremehkan banget lah ya. Dan ketika itu di develop dengan baik, nyampe pakai gua Pak, anjir. Jadi ya bagus sih kalau dari yang gua lihat ya seperti itu. Dan itu sih adegan terbaik karena itu juga memperlihatkan betapa Liani yang udah memiliki bakat tapi dia tuh di pressure karena dia tuh udah merasa gak normal. Padahal aslinya dia tuh berbakat lah menyanyi, tapi karena dia tuh udah terlanjur gak merasa dia gak normal, dia merasa terkucilkan, ya alhasil dia menjadi seperti itu. Ya sayang sih, makanya itu juga sebagai pembelajaran buat anak-anak yang dimana mereka merasa minder, mereka merasa terasingkan, padahal mereka memiliki potensi yang tersembunyi, yang bahkan orang itu nggak tahu Pak. Maka itu juga sebagai nyindir sih, sebagai pembelajaran buat kalian mungkin yang anak-anak muda yang masih mencari diri ya itu ya ini seperti yang dialami oleh si Liani ini gitu. Makanya ketika potensi dia udah kebuka dan si Usi lihat tuh anjir, itu langsung nyanyi lagu Project Pop ya, yang ngomong apa, yang lagu apa tuh lupa tuh ya. Salah ya yang udah Project Pop apa Meli Guslow ya, Meli Guslow ya. Jadi ketika dia remake tuh anjir, dan itu gue masih ingat ketika gue nonton di bioskop ya, gue nonton di bioskop tuh gue merasakan nonton konser Pak, serius konser musik Dolby Atmos di bioskop teng ya. Kalau di versi di HD ini dengan HD kualitasnya lebih oke sih, gak apa-apa sih, cuman karena gue udah terlanjur nonton ke bioskop ya, jadi ya ketika gue nonton di bioskop gue berasa jauh lebih epic aja ngelihatnya. Karena ya kalau di bioskop kan speakernya juga jauh lebih oke, gambarnya juga lebih luas kan ya. Jadi ya gue lebih dapatnya ketika nonton di bioskop itu sih. Ya di versi HD oke, cuman secara feel, secara perasaan gue ya lebih enak nonton di bioskop. Makanya ini sayang banget sih buat kalian yang gak sempat nonton Virgo, karena ya gue wajarin banget buat kalian yang nggak sempat menonton Virgo pada saat ini rilis di hari H. Kan kebetulan Virgo Sparkling saat itu mereka tuh kalah tenar sama film apa kalau nggak salah, mereka tuh kalah tenar sama film DC ya, Shazam ya. Mereka tuh tabrakan sama film Shazam sama Quantumania, ditabrak sama dua film superhero Pak ya. Gue masih ingat Quantumania di bulan Februari, Shazam itu Maret, sama-sama kayak Virgo barengan. Nyempil si Virgo ya pantesan langsung kegeser. Makanya itu juga kesalahan banget sih kemarin mereka ngerilisnya terlalu awal banget, itu dia. Aduh ya sudah lah ya, kan udah lewat tuh. Oke, siapa nih dari Virgo Malaysia lagi, soalnya susah ya. Scene favoritku sih scene di Stardom sih. Suka lihat kamera shot fightingnya cakep banget. Oh ya, yang fight scene Stardom ya. Sama-sama. Kalau di Stardom iya. Oh ya, Stardom gue memiliki pendapat pribadi ya. Setelah gue melihat versi HD-nya, jujur kenapa gue merasa pusing ya,
Sumpah lah, gue ketika fight scene di Stardom, gue merasa pusing loh. Entah kenapa, apa karena angle pergerakan kameranya terlalu cepat atau itu memang gelap ya. Tapi kalau dari yang gue lihat yang bikin gue pusing itu adalah dalam segi set tempatnya sih. Stardomnya terlalu gelap banget. Maksudnya dalam arti gelapnya mereka tuh gelap-gelap yang bisa dibilang gak enjoy di mata. Jadi ketika gue ngeliat kok agak pusing ya, gitu aja. Jadi gue agak kurang enjoy sih ketika ada di scene Stardom itu. Gue ya walaupun seru, cuman kalau dalam segi visual gue agak kurang menikmati karena ya lagi-lagi mungkin karena gelap ya. Jadi kalau karena gelap jadi gue nangkep semua pergerakan di sana itu agak sedikit pusing. Jadi ya mungkin seperti itu maybe. Itu sih kalau dari gue ya. Nah, yang nonton juga gimana nih? Yang dari kalian yang mau berpendapat setelah menonton Virgo Sparkling, silakan langsung komen di live chat ini ya. Dan kita ngebahas semua satu persatu nih. Karena gue jujur aja udah lama banget gak bahas menjaga lokal ya. Apalagi di bulan November ini guys. Bulan November ini udah banyak banget film-film jagoan lokal yang akan tersedia ya. Ada Bardion series itu adalah Kamen Rider versi lokal. Ada Captain Justice juga. Sama juga ada Virgo Sparklings ya untuk rewatchnya. Ya. Dan tenang aja ya, gue udah nemuin banyak banget easter egg yang gue temukan dalam film Virgo Sparklings. Dan gue akan bikin kontennya untuk kalian mengenai teori dan juga breakdown detail apa aja yang gue temukan dalam film Virgo Sparklings. Jadi ini adalah banyak banget yang gue temukan. Apalagi kita bicarakan soal yang udah terkandung dalam film Sri Asih kemarin. Yang dimana kalau kita udah ngomong soal film Sri Asih kemarin, yang dimana dia tuh udah memberitakan ada 5 panglima Dewi Api. Dan itu akan kesambung dengan yang ada pada film Virgo Sparkling secara halus. Jadi gue yakin yang tahu hal ini adalah fans-fans berat ya, yang udah tahu bagaimana seluk belum bumi langit, bagaimana lore-nya seperti apa. Dan ya nanti gue akan bahas semua satu persatu di konten bisa ya, karena itu literally gue udah nemu banyak banget nih dan sekarang lagi dikerjakan. Gue masih nulis skripnya ya, jadi ditunggu aja, oke? Ya, jadi tapi durasinya tuh kalau yang gue lihat gila ya. Ya ternyata durasinya itu 1 jam 45 menit. Pendek banget pak, sejam 40 menit lah. Belum kreditnya, belum lagu-lagunya ya. Berarti kalau di kelas-kelas film superhero ya masih pajangan si Asi sih. Si Asi tuh 2 jam kalau nggak salah ya. Iya gak sih? Si Asi 2 jam ya? Gue tunggu tuh si Asi tuh kalau gak salah tuh yang bikin mereka panjang tuh adalah konfliknya sih. Siapa Dokter Setan, siapa Turo Setan, siapa aja Panglima Dewi Api, dan diceritakan kan oleh si Eyang Mariani kan. Makanya setelah itu akhirnya nyambung ke Virgo yang memang notabene ini masih 1 jam 40 menit bisa masih bilang film-film yang gak terlalu panjang sih, yang normal lah, dengan durasi normal lah seperti itu. Oke, selagi kita akan bahas banyak mengenai Virgo Sparkling, yang juga aja gue sangat kangen banget mengenai hal ini. Jadi gue mau share dulu ya ke sosial media buat kita bisa ngobrol bareng, kita bisa kita bisa diskusi bareng lah ya seperti itu. Karena well ada banyak banget yang bisa gue temukan dalam film Virgo and Sparkling ini pak, seperti itu. Wait, tunggu ya. Yuk kita live soal Virgo. Nah. Oke, siap. Wait. Jadi apa ya? Tadi gue mau tanya ke kalian yang udah nonton Virgo Sparklings. Di sini yang baru nonton siapa? Gue mau tahu siapa yang di sini baru nonton Virgo Sparklings yang gak nonton di hari kemarin. Atau mungkin kalau kayak udah nonton, oh bang, gue gak sempet nonton karena ketika mau nonton ternyata filmnya udah hilang duluan. Karena gue masih ingat itu banyak banget yang dapet kayak gitu pak. Gue mau nonton tapi ketika mau pesen tiket tuh film udah hilang pak. Ya mau gimana lagi ya. Itu juga gue kaget sih ketika dengerin 2 minggu. Gila, itu 2 minggu gak sampai sebulan. Karena gini, kalau kalian belum tahu ya, film itu paling bertahan lama itu juga sebulan. Makanya ketika gue ngeliat Virgo Sparkling mereka bertahan cuma 2 minggu, gue agak miris sih ngeliatnya sih. Aduh, nggak tahu lagi lah ya. Tapi padahal reviewnya bagus-bagus dan gue juga nonton. Gue bukan di buzzer ya, tapi gue ketika ngeliat itu memang bagus, memang nyampe ke gue ya, karena memang anak muda ya. Gue juga masih muda by the way. Gue belum tua pak, sorry. Aduh, jadi ya itu relate juga sih ke gue sih, makanya
gue juga agak kaget sih ketika ada banyak yang mengatakan apa kok langsung filmnya ini nyampe cuma 20.000 penonton pak. Gue masih inget tuh. Aduh itu miris sih, 25 atau 27. Iya gue masih inget tuh. Aduh. Makanya dengan adanya OTT ini ya bisa menyelamatkan banget lah buat si Virgo The Sparklings ini ya, seperti itu. Gua pikir tapi ini setelah gua tonton ada beberapa CGI yang kurang diperbaiki. Jujur ya, untuk Virgo Sparklings itu ada beberapa CGI yang gua masih ingat itu parah. Ada beberapa tapi itu nggak terlalu mendominan. Jadi gue masih ingat scene ketika si Rian itu ketika dia latihan sama si Uzi, Monica sama si siapa namanya tuh Sasmi di kolam renang belakang. Itu kan si Rian ada adegan ketika dia tuh ngeflip ke atas dan itu pakai green screen. Gua tahu karena dari pixelatenya aja di pinggiran tubuhnya si Rian itu ada warna-warna hijau. Ya pasti udah jelas itu adalah green screen. Tapi masalahnya gua sebagai penonton kelihatan efek green screennya. Jadi rendernya mungkin kurang tepat ya atau mungkin kurang akurat ya. Jadi ketika itu akan bersatu dengan background dengan green screen juga, ya mohon maaf gue agak sedikit cringe ngeliatnya pak. Jadi tapi untungnya itu cuma keluar sekitar 2 detik 3 detik doang, jadi nggak terlalu mengganggu di depan mata. Tapi overall itu sih yang kalau dari yang gue lihat ya, ini jangan sampai gue nemuin ada komen Bang Mario nilainya cuma dari CGI. Kagak bro, gue nilainya juga dari segi cerita, development, acting ya, penceritaan dari sang sutradara ya bagus. Bang Odi Arab itu berhasil mengeksekusi film Virgo ini sesuai dengan apa yang ada pada versi webtoonnya, cuman dibumbui dengan jagat tema yang udah dibangun oleh Joko Anwar. Itu dia pak ya. Makanya ya tadi gue ketika ngelihatnya sih oke banget sih sebagai remake ya. Nah ini gue juga mau bahas mengenai endingnya pak ya, ending dari Virgo The Sparklings. Nah sebelum kita akan masuk ke ending, gue pengen tahu gimana pendapat kalian yang udah menonton Virgo The Sparklings di Disney Plus Hotstar. Gue pengen tahu bagaimana pendapat kalian yang belum komen nih. Gue tunggu komennya kalian yang udah nonton Virgo The Sparklings selain Virgo Malaysia, karena ya Kak Alif udah nonton ya. Jadi ini gue pengen tahu bagaimana pendapat dari kalian nih yang udah nonton Virgo The Sparklings. Atau mungkin buat kalian yang baru nonton, maybe silahkan tulis di kolom komentar live ini. Siapa tahu Bumi Langit juga nonton nih. Gitu pak ya. Oke, sama nih yang udah komen nih. Oke, ini ada Satriawan Jody Alkair. Halo bro, rilisnya barengan UN pak, makanya waktu itu anak-anak muda banyak banget yang nggak bisa nonton. Tapi nggak bisa salah juga sih, soalnya di Indonesia yang nonton slot film itu pihak bioskop. Oh gitu. Oh yang nonton slot itu pihak bioskop ya. Jadi sebenarnya yang nentuin pihak bioskopnya nggak juga sih ya, karena yang nentuin slot itu adalah dari pihaknya LSI sama dari pihaknya sang sutradara juga pihak marketing dari film tersebut. Jadi ketika mereka mau rilis tanggal 2, tanggal 5, tanggal 5. Jadi yang nentuin itu ada dari pihak sutradara dan juga dari pihak marketingnya. Seperti itu sih Pak. Gitu sih. Kalau soal bioskop mereka cuma beli, habis itu udah ditaruh ke slot, habis itu tinggal tayang, nungguin jadwal tayangnya. Jadi kalau soal tanggal sih itu dari pihak pemilihannya langsung. Tapi mohon maaf, itu tabrakan dengan Quantum Mania yang lebih hype saat itu ya, sama Shazam 2 Fear of the Gods nyempil. Jadi Marvel DC udah bersaing, nih tiba-tiba Virgo di tengah-tengah pak. Jadi ya apa ya, 3 film ini udah bersaingan banget dalam hal pendapatan. Ya itu udah salah banget pak. Itu makanya tapi secara perilisan itu jujurnya masih penting lah ya, daripada Sri Asih kemarin yang bisa dibilang itu hype-nya udah gede banget. Tapi karena CGI-nya, kata-katanya sutradaranya apa namanya Mbak Opi ngomongnya CGI-nya kurang mantap segala macam, akhirnya mereka mau memperbaiki. Ya hype-nya udah mulai keburu hilang pak. Itu gila, sebulan loh, September mau Oktober, itu lama banget pak. Gue masih inget itu fans kocak kacir pak. Astaga, gue masih inget ada banyak komen mengatakan, bang gue udah ngeliburin tanggal gue mau cuti tanggal ini, tapi ketika gue mau pesen tiket di Asi tuh film hilang pak, gak rilis. Itu kasihan sih. Makanya apa ya, untungnya itu nggak kejadian lagi di Virgo ya, syukurlah itu nggak kejadian lagi ya. Tapi 20.000 penonton itu gue sedih sih ketika dengerin pertama kali pas gue tahu anjir lah, film sebagus ini kok bisa cuma segitu doang. Makanya
apa ya, ini juga pembelajaran juga buat Bumi Langit ya. Kalau mau rilis film atau series, please jangan tabrakan sama MCU atau DCU, karena itu adalah permintaan fans, demand fans yang paling banyak di internasional itu. Ya jadi jangan terlalu nyempil-nyempil ke situ lah. Jadi mereka harus bikin timeline sendiri sih. Jadi biar apa ya? Biar para market tuh mereka tuh nggak lari ke Marvel DC, mereka larinya ke film ini. Oh ada Virgo, sikat itu loh. Makanya gue ketika ngeliat anjir, gue udah khawatir sih, dan gue sempet ngobrol sih sama beberapa komunitas Bumi Langit yang literally gue juga kenal ya beberapa ya, dan jawabannya sama. Ini sayang banget sih, kenapa nyempil ke Quantum Mania sama Sam 2 saat itu ya elah. Itu sih, makanya nih semoga aja Tira series ini, oh ya Tira series itu berdekatan loh, tapi kan karena itu series ya, jadi nggak terlalu ambil pusing, karena kan lagi-lagi series, jadi ya masih oke lah, masih dalam arti nggak terlalu ketutupan hype sama Marvel DC. Tapi Tira itu juga berdampingan dengan filmnya The Marvels sama film Aquaman, Pak. Jadi itu kayaknya bakal rilis Desember sih kalau dari yang gue lihat. Karena kalau trailernya udah rilis Tira di bulan November, berarti otomatis filmnya series Tira ini akan rilis di bulan Desember. Gitu. Oke, sama lagi nih. Nah, dari Hisap NCT, Bang, ada jokes yang paling nyebelin di film Bumi Langit gak? Jokes yang paling nyebelin gak ada. Jokes yang mereka natural, jadi apa ya, mereka bisa ngelawak yang ngelawak, jadi ngelawak yang mereka tuh gak scripted. Ada beberapa mereka tuh ngelawak cukup oke kok, makanya ya gua nggak terlalu mempermasalahkan yang namanya jokes ya, karena jokes dari segi jokes yang ditampilkan juga oke gitu. Nah dari Isep NCT, Bang udah tonton film Rama Superman Indonesia tahun 74 gak? Konsepnya mirip Al Shazam. Waduh gua belum nonton bro, tapi thank you banget udah rekomend. Dari Virgo Malaysia, aku izin pamit ya, mau ngiring-ngiring Virgo dulu. Oh ya, Kak Alif, gue juga sekaligus menginformasikan ya Kak Alif ya, apa namanya, nanti videoku aku tag besok ya. Apa untuk ini ya, promosi buat Virgo. Jadi ya ini kita akan menyatukan semua para komunitas Bumi Langit biar kita bisa bahas-bahas lebih banyak lagi seperti itu. Dan tenang aja, buat kalian yang ingin berdiskusi bareng dengan kita ya, para admin juga kita bisa diskusi bareng ya mengenai Virgo. Tenang aja, gue juga lagi cari jadwal yang tepat buat diskusi live streaming Virgo Sparklers bareng Jagoan Kancil dan juga Virgo Just Official dan juga Virgo Just Malaysia seperti itu. Jadi ya ditunggu aja ya gitu. Gue usahakan secepatnya biar kita bisa diskusi lebih rame lagi, sekaligus kita akan bahas mengenai Tira gitu ya. Oke lah ya. Oke. Blitik Gaming, Bang, di video berikutnya coba bahas DCU udah official masuk Netflix. Oh iya, kemarin tuh ada berita ya, DCU mau masuk Netflix ya. Iya, itu official nggak sih? Karena gue belum ngecek sih DCU apa Man of Steel atau BVS masuk Netflix. Wah, ini udah mulai oke nih. Netflix Pak, aduh. Nah ini apa namanya, kalau di Virgo Sparklers kemarin, kalau dari yang gue lihat ya itu seperti itu kekurangan yang mengenai CGI ya, dari ketika si Rian yang ngeflip di atas tuh yang green screennya kelihatan, sama yang paling ngetarik ketika si Rian itu lagi nyerang orang-orang dengan api yang mereka udah dipengaruhi oleh si Carmen ya, ketika mereka nyerang di jalan raya tuh. Itu literally oh my god, apa ya, ada beberapa CGI yang agak lucu gua ngelihatnya. Aduh itu kasar banget sih, makanya ya itu tuh lagi-lagi gua pikir di versi Disney Plus tuh bakal diperbaiki, karena di film Sri Asih kemarin ya itu ada banyak banget loh CGI yang udah diperbaiki oleh mereka. Contoh CGI ketika si Dewi Api datang, ketika dia pertama kali menemui si Alana ketika dia masih kecil, itu CGI Dewi apinya diperbaiki oleh mereka Pak, diperbaiki total. Makanya ketika gua ngeliat hasilnya di Disney Plus lebih mulus, lebih oke sebagai titisan Dewi apa ya, dia itu adalah Dewi Api ya. Makanya gua kira di Virgo itu bakal diperbaiki beberapa adegan CGI-nya, ternyata tidak loh. Aduh kacau sih, makanya ya udah ya, gua anggap aja sebagai film-film hero yang biasa aja. Oke lah buat
diikuti lore-nya gitu. Nah, setelah lagi gue pengen bahas mengenai ending dari Virgo Sparklings yang bisa dibilang ini cukup menarik kalau kita bahas ya, karena ini juga udah gue teorikan bersama dengan jagoan kancil si Bang Onta ya. Jadi kita udah pernah berteori bahwa nih jangan-jangan yang ngebebasin si Carmine ini ketika dia berada di penjara itu adalah si bocah Atlantis. Karena apa? Kita tahu kalau di bocah Atlantis di versi komiknya dia adalah telekinesis paling terhebat di kerajaannya Pak ya, kerajaan Wira kalau nggak salah ya. Kerajaan apa itu namanya? Kerajaan yang memiliki teknologi banyak. Ya apalah, gue lupa. Rawaya ya, Rawaya nggak sih? Gue lupa. Pokoknya dia itu adalah orang yang paling cerdas. Bahkan dia itu adalah pengguna telekinesis paling terhebat. Dan kalau kalian lihat di ketika pintu penjara si Carmine terbuka sendiri, itu udah jelas itu adalah kekuatan telekinesis yang dimana itu nggak pakai sentuhan Pak. Jadi gue langsung nggak situ anjir. Ini apakah si bocah Atlantis nih? Karena udah ada banyak banget rumor yang mengatakan kalau bocah Atlantis di versi Jagat Cinema ini akan diperankan oleh si Iqbal Ramadan. Iqbal Pak, ya si Dilan, dia bakal jadi si bocah Atlantis. Aduh, ya oke sih, cuman wah agak lucu aja sih ketika ngelihat dia bakal jadi bocah Atlantis tuh apa-apa. Tapi oke, ya artinya dia ada peran baru lah ya, nggak jadi pemuda-pemuda yang ngegombal cewek doang. Aduh, kacau. Aduh, oke Pak. Oke, lagi nih. Dari Satyawan Jody Alkair, paling suka waktu Riani di atas gedung malam-malam, sinematografinya cakep banget di situ. Oh iya, yang si Riani ini ya, yang si Riani nangkring di atas gedung ya, yang dimana dia habis tangis tuh ya, dia pakai kostumnya Virgo yang udah pakai jaket merah. Oh iya, yeah. itu cakep sih. Makanya dia menang sebagai film festival karena angle-angle-nya cakep banget Pak. Cakep banget dari sini, menurut juga cakep. Kalau grading penataan cahaya juga oke saat itu ya. Makanya ya mereka menang. Dan bahkan anaknya si Abimana ya yang memerankan si Usi, dia juga menang Pak, menang jadi aktris untuk kategori aktris terbaik lah ya. Karena selama debut pertamanya dia udah bisa menjiwai karakter yang ia perankan sesuai dengan materi aslinya. Si Usi juga seperti itu, tapi untuk versi Jagat Cinema ini dia agak lebih ke soft sih. Jadi kalau di versi komik kan sebenarnya Usi itu adalah cewek yang tegas, judes, bahkan itu nggak peduli karena itu udah mengalami banyak banget cobaan Mbak di hidupnya. Makanya ketika Usi versi Jagat Cinema tampil ya, dia apa ya, sifatnya juga masih sama, cuman dia tuh ditampilkan lebih soft karena setelah dia udah menunjukkan bakat nyanyinya, si Usi langsung luluh. Dia langsung kayak merasa bersalah, anjir gue kayak ngejek orang yang udah bisa nyanyi, gue nggak bisa nyanyi kan gitu kan istilahnya kan. Karena kan Usi kan juga adalah singer dulu. Sebelum tadi masuk ke bandnya dia, si Usi ini adalah singernya. Nah karena suaranya jelek, alhasil yang ia langsung alihkan tuh adalah ke Riani. Riani jadi singernya, dan dia jadi keyboardisnya, pianisnya, seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah dan juga ada si Ishep Enseti. Karakter terfavorit di film Virgo Sparklings. Gue jujur gue ngomong Carmine Pak. Carmine kenapa dia bagus, si Mare Eva itu berhasil memerankan karakter antagonis yang gue peduli dengan kisah asal usulnya. Karena ini hal yang sama juga ini juga hal yang sama ketika gue pertama kali menonton film Gundala, yang dimana asal usul Pengkor itu ciptakan tuh lebih dalam, lebih luas, dan gue bisa paham kenapa dia bisa menjadi sosok penjahat yang sangat bengis seperti itu, karena ada alasannya. Nah Carmine juga sama, ada alasannya. Dia membakar kedua orang tuanya sendiri. Kan karena itu merasa sepanjang hidupnya dia tuh di roasting banget sama orang tuanya, dia dihina-hina, bahkan dia merasa nggak dipedulikan, dan alhasil karena itu udah mentok dan marah, dia bakar. Dan itu udah ditunjukkan dalam komik movie comparisonnya Virgo di film pertama. Jadi itu lebih detail mengenai asal usulnya si Carmine. Nah jadi coba kalian baca deh movie comparisonnya Virgo Sparkling, karena itu literally dibuka di versi komik itu ya gitu. Oke, kalau kita ngomong soal Virgo Sparkling, judulnya banyak banget Pak, banyak banget yang mau gue bahas. Gila. Gue mau nunjukin footage ya, cuman karena gue takut copyright ya, jadi
Nanti deh gue akan bikin breakdown sendiri lah mengenai breakdown detail yang gue temukan dalam Virgo Sparklings. Cuman ya sayang banget di film Virgo ini tidak menunjukkan bagaimana eksistensi Dewi Api. Gak disinggung lagi soal Dewi Api, gak disinggung lagi soal tujuan dari apa namanya Patriot lagi atau segala macam, ya belum ada. Sebenarnya itu mau ada di post credit scene, cuman karena si Sancaka sama si siapa namanya yang diperankan sama situ yang jadi apa jagoan lokal cewek kan, lupakan sama namanya kan, Cempaka ya. Ketika si Gundala sama Cempaka mau mengutarakan apa maksud tujuan mereka mau ke situ, ya kita udah tahu bahwa mereka ini mau merekrut Virgo dan juga semua timnya untuk masuk ke dalam jajaran Patriot. Tapi karena mereka tuh udah ngobrol segala macam, ya alhasil yang gak kedengeran itu jadi berisi sendiri pak. Aduh kacau. Oh ya, dari si pecinta musik kayaknya CGI di sini agak membaik sih. Gak sih pas kayaknya CGI di sini agak membaik gak sih pas waktu Riani latihan terbang itu. Nah kalau dari gue ya gak bro, gak, entah kenapa gue masih ingat scene itu dan itu CGI-nya masih sama dari yang gue lihat ya. Lagi-lagi kalau dari perspektif gue seperti itu gue masih sama pak. Maksudnya gak diperbaiki, gak dimulusin lagi kayak backgroundnya, jadi gak kerasa kayak gambar. Jadi literally yang gue lihat itu kayak gambar di CGI green screen disatuin ke dalam satu frame ya, habis itu cuma dimain animasi doang. Ya elah kan gak gitu dong. Makanya apa ya, gue cukup agak kesel sih ngeliat scene itu yang dimana anjir lah kayak segampang itu kah. Padahal kita tahu ya bahwa aktrisnya si Aziz Sarah ketika dia memerankan si Virgo itu banyak banget tulang gitu kena cedera, banyak banget. Dia latihan koreografi juga mati-matian, bahkan dia juga belajar musik. Karena gini, Aziz Sarah itu adalah perempuan yang sebenarnya itu gak ada basic soal musik, tapi karena itu udah memakai peran sebagai Riani yang dimana itu adalah seorang ahli menyanyi dan juga pandai bermain bass atau gitar, makanya dia beli sendiri pak. Gue masih inget tuh behind the scene ketika dia main bareng sama si siapa tuh Monica ya isi Monica tuh aduh lucu sih. Makanya segitu effort yang mereka bikin film ini, makanya ya gue sangat menghargai banget lah ya. Oke. Gila Virgo Sparklings ya. Makanya ini buat kalian mungkin yang belum menonton Virgo Sparklings, please kalian langsung langganan aja di Disney Plus sekarang juga. Karena jujur itu banyak banget pak hal yang bisa kalian dapatkan ya. Jadi ini karena kan gue juga dapat kabar ya bahwa banyak banget yang dari kalian tuh nggak bisa nonton di apa namanya di bioskop karena filmnya udah hilang duluan. Ya sekarang kesempatan kalian mumpung besok Sabtu Minggu nih buat kita yang udah libur ya, bisa kalian tonton sekarang juga. Ada banyak banget. Jadi ya itu lumayan lah buat kalian mungkin yang pengen refreshing, buat kalian yang pengen jangkauan lokal di sini seperti apa sih. Jadi ini referensi yang bagus buat kalian ingin mau men-start bagaimana storyline-nya dari Bumi Langit Cinematic Universe. Itu ya. Gitu. Oke. Ada banyak banget sih yang pengen gue bahas sih dari Virgo Sparklings. Ya banyak banget. Easter egg-nya sebenarnya dikit banget ya untuk Virgo, kecuali dengan bus yang ada tulisan Patriot di atasnya ketika orang-orang mau berang-berang keluar tuh. Aduh. Gitu sih, Pak. Itu sih banyak banget. Tapi kalau keberadaan Patriot itu udah jelas ada dari semenjak Gundala sama si Cempaka udah datang kan, berarti kan Patriot udah ada nih. Ini cuma skala mereka tuh masih skala kecil ya. Karena kan kalau kita udah ya berarti Patriot ini pembentukannya hampir sama kayak Avengers, dimana ketika mereka tuh mau bersatu pertama kalinya, mereka tuh sulit untuk bekerja sama, mereka sulit untuk yang namanya pembagian tim, bahkan mereka tuh menuruti ego mereka masing-masing. Dan itu kan yang terjadi di Avengers. Karena kejadian itulah Loki sebagai villain utama yang saat itu berhasil kabur bawa Tesseract. Itu kan kalau versi MCU-nya. Nah kalau di versi Bumi Langit ini ya Patriotnya udah ada, cuma secara plot itu masih kurang pak. Jadi apa ya, kita sebagai fans juga bisa menebak-tebak nih Patriot kapan dibentuknya, karena kan secara scene itu kan belum ada. Makanya kayaknya itu akan ditonjolkan ke dalam beberapa project PCU yang bakal dirilis juga pak. Gue berharap sih tidak juga bakal dibuat seperti itu ya, maksudnya dalam arti tidak juga akan diperlihatkan bagaimana
pembentukan patriot seperti apa gitu. Karena kan Tira kan juga salah satu vigilante yang paling brutal ya untuk ukuran wanita ya. Karena kalau kalian belum tahu Tira di versi novel sama di versi komik lamanya itu tuh adalah vigilante, Pak. Literally vigilante, literally itu adalah Batman versi wanita. Ya, buat kalian belum tahu mengenai soal Tira, itu adalah sangat-sangat kejam, brutal, bahkan bengis juga. Dalam arti itu nggak mengampuni setiap lawan-lawannya, ya dia bunuh aja semua. Itu loh Tira. Makanya gue pengen tahu bagaimana konsekuensinya, bagaimana eksekusinya aja deh, karena dari teaser kemarin di first looknya cukup meyakinkan ketika dia fighting di dalam rumahnya, bahkan dengan fighting yang dengan begitu oke. Karena kan katanya si Suci ini dia kan akan bekerja sebagai pihak stunt woman di sebuah film. Makanya ya karena mungkin ada banyak banget adegan akrobat ya, jadi kayaknya Chelsea Islam bakal lebih pusing lagi Pak di situ, karena setiap behind-the-scene-nya tuh Chelsea Islam selalu ketika dia di interview itu muka capek banget Pak. Ya gua ngerti sih, karena kalau udah masuk ke latihan koreografi itu yang namanya pergerakan tuh itu udah sedih-sedih tuh udah mulai mau patah semua Pak. Aduh, tapi gua salut sih sama orang-orang di balik layar dan dengan fitur Sparklings ini. Ya semoga aja ini buat kalian yang belum menonton ya bisa nonton dulu di Disney Plus Hotstar biar kalian bisa dilihat dengan apa yang kita bicarakan sekarang ya. Gitu. Oke, sama lagi nih. Dari Hisham NCT. Fitur Sparklings konsepnya hampir sama dengan film Scott Pilgrim vs. The World tahun 2010 karena sama-sama jagoan band musik. Oh gitu. Oh, oke. Jadi kalau soal superhero band musik tuh baik banget. Kalau di Marvel tuh ada Spider-Man yang Spider-Punk yang udah ada penampilannya di Spider-Man Across the Spider-Verse. Sama kalau di DC tuh kalau soal superhero yang memiliki kekuatan alam musik siapa ya? Gak ada Pak. Ya, gue nggak tahu ya di DC tuh ada banget, tapi yang setahu gue sih kayak nggak ada ya. Nggak tahu lagi sih. Tapi setahu gue nggak ada sih untuk superhero dengan tema musik, tema anak muda dikit banget kalau di sini, karena di situ mainnya dari dulu apa dark Pak, dark psikologi banget gitu ya. Nah makanya kalau kita ngomong soal ini figur Sparklings lagi dia. Nah dari soal endingnya kita udah bahas, dalam segi pertengahan ceritanya. Nah ini gue mau bahas mengenai beberapa detail yang gue temukan ya. Oke, langsung aku mau tunjukin kalian nih langsung aja ya di sini mengenai figur Sparklings. Oke. Wait ya, gue bakal buka filenya terlebih dahulu ya, biar kita bisa lebih enak untuk bahasnya. Tapi di sini gue nggak akan gue nggak akan apa namanya tampilin semua footage-nya satu persatu karena akan copyright Pak. Oke, langsung kita ini ya. Salah. Yang scene ini ya, nah ini gue mau bahas mengenai rumahnya Uzi Pak. Ini gila sih, rumahnya Uzi gede banget Pak ya. Ini gue nggak tahu ya apakah mereka nih sewa tempat atau bagaimana, tapi dalam segi set tempat rumah Uzi aja itu udah cukup sih buat menggambarkan betapa kayanya si keluarganya si Uzi ini, dimana jendelanya udah gede banget sama ada balkon atasnya Pak ya. Dan ini kayak setengah outdoor setengah indoor deh kalau dari yang gue lihat ya. Karena kita bisa lihat di sini pohon-pohonnya juga hutan-hutan masih hutan-hutan rimba banget ya. Bahkan di sini ada si Monica, Sasmi, Uzi, Riani ketika mereka mau kumpul-kumpul aja itu wow background belakangnya cantik sih Pak, hutan gitu. Jadi ini juga menggambarkan banget Indonesianya. Oke sih kalau dari yang gue lihat sih gitu. Nah, ini ketika mereka lagi cari konsep kostum ya, nih si Uzi pakai kostum pertama kalinya ya, kostum mereka lagi coba fitting kostum segala macem gitu. Nah ini scene ketika ini ya, pokoknya mereka mau menuju ke rumah si Sasmi, tapi Sasmi udah mulai kesurupan ya sampai dia masuk ambulans sampai koit ya Pak. Aduh, tapi selalu sih di beberapa scene tuh udah oke banget. Dan juga ini gue mau bahas mengenai chemistry mereka antar pemain. Jadi ketika si Sarah yang bermain sebagai Riani dan juga berbagai macam aktris di sini Pak ya, dimana mereka tuh chemistry-nya kuat. Chemistry kuat banget mereka. Jadi apa ya, mereka tuh deket tuh memperlihatkan banget bahwa mereka tuh ada teman lama. Bahkan apa ya, bisa bilang itu bukan scripted lagi, mereka benar-benar improvisasi. Jadi gue selalu banget sih dengan Bang Odi Harahap yang bisa mendirect semua anak-anak muda ini ya, dengan
sebegitu sabarnya ya, karena kan yang gue lihat di sini aja mereka tuh literally sangat-sangat natural ketika ada temennya lumpuh mereka temenin ya kan, ada temen kesulitan mereka juga bantu, makanya secara pertemanan tuh juga oke karena ya sesuai dengan umurnya mereka itu sih. Oh ini dari si Satriawan Jody Alkair itu hotel daerah Lembang, Bandung tuh bang, set rumahnya Usi. Gue inget pernah ngestalking mereka pas zaman syuting. Oh ya, wah ada. Oh berarti lu orang Bandung bro? Lu orang Bandung? Wah, oke. Ini mulai mulai masuk akal nih. Oke. Wah, oh ini di hotel. Oh, jadi shot itu seakan-akan itu berada di rumah, tapi mereka syuting di hotel. Oh, paham. Ini teknis sinematografi banget nih. Oke, thank you bro. Wow, oke. Jadi itu ada di hotel daerah Lembang di Bandung. Hotel ya. Tapi kuat sih buat jadikan satu scene sih oke sih. Jadi nggak terlalu lama juga sih. Oke lah. Oke. Nah ini ketika apa namanya si Virgo pertama kali mereka lagi manggung pertama kali mbak. Mereka bikin video klip. Nah, yang nonton udah 700.000. Gila. The Virgos, sahabat angin. Nah, namanya itu adalah The Virgos dulu ya. Jadi belum ada Ender Sparkle-nya belum ada nih. Karena namanya masih belum diresmikan lah ya. Gitu. Ah, ini nih. Jadi ini ada scene ketika mereka nih udah kesurupan, banyak mereka udah kesurupan ya. Sama satu lagi, ya ini ada scene yang paling kocak sih. Ini yang gua maksud tadi, Pak. Yang scene ketika si Riani udah lompat tapi masih green screen CGI. Aduh, tuh kelihatan banget sih, Pak. Tuh, oke banget sih. Lu lihat tuh background kolam renangnya. Iya sih, nyambung sih dengan apa yang dikatakan sama siapa namanya Satriawan Jody Alkair. Ya ini kayak mereka ini berada di hotel deh. Ini footage hotel banget, di mana sini ada taman-tamannya, jalannya juga luas, bahkan sini juga agak sedikit luas. Jadi mereka kayak nyewa hotel daerah Lembang. Oke, siap. Jadi setnya oke sih. Cara sinematografi buat menipu kita sebagai para fans ya, sebagai visual oke, gak ada masalah sih kalau dari gua sih gitu. Aduh gila banyak banget pak yang bisa gua bahas sih pak, tapi overall semua actingnya oke ya, masih berarti gak ada yang cringe gitu loh, semuanya tepat dengan porsinya masing-masing gitu. Sama si Carmen pak, Carmen itu kalau yang dari gua lihat Carmen tuh kapan ya pas keluarnya dia tuh pertama kali. Gue lupa. Ini nih. Sebelum kita bahas Carmen ya. Sebelum kita bahas Carmen, gue mau bahas mengenai urat-uratnya si Riani. Wait, mana itu scene-nya ya? Gue lupa loh scene-nya mana. Yang ini gak sih? Gue lupa nama yang mana sini. Pokoknya ada scene ketika si Riani itu dapat dapat luka urat-urat pak. Itu literally ngeri sih dari segi make upnya, dan itu udah pernah ditunjukkan sama si Zara ya, udah pernah ditunjukkan sama si Zara gitu. Jadi itu secara make up oke sih, oke banget lah. Ada yang paling sadis di Virgo Sparkling, bukan sadis sih, jadi lebih ke arah gore ya. Kalau ketika si urat-uratnya si Rian ketika main di animasi oke, mulus itu, tapi dia pas si Rian ngeflip di atas tuh anjir lah, itu gua nggak bisa lupain sih kan itu kacau sih pak. Itu saya juga oke. Nah ini sini ketika si Carmen pertama kali mereveal dirinya sebagai villainnya. Nah si Carmen nih. Nah ini Mawar Eva sih pak ya. Gue juga ngefans sama dia ya, karena gue juga ngikutin vlog-vlognya dia. Gue juga ngikutin bagaimana hubungan dia sama si Brian Domani ya. Literally mereka tuh udah kayak sahabat deket banget lah si Brian sama si Mawar Eva. Bahkan banyak banget yang kita bahwa mereka berdua pacaran pak di gitu ternyata. Ya kalau dari ya hampir kayak mereka pacaran ya, tapi gue nggak tahu ya, karena Brian Domani itu selalu dia tuh main bareng sama si Mawar Eva, dan peran dia tuh juga sama sebagai kekasih. Makanya ini kayak mereka berdua juga pacaran di dunia nyata, dan juga ketika dikontrak di sebuah film ataupun series ya perannya sama, yaitu sebagai kekasih. Jadi kayaknya ya si Mawar Eva sama si Brian Domani itu mereka udah jadi duo sejoli yang benar-benar klop dan juga satu paket lah ya gitu. Oke lah ya, oke banget lah. Nah ini ketika si di Stardom ya,
Oh, ini nih scene yang menurut gua tuh cukup epic ya, di mana mereka lagi mau masuk ke Stardome, pintu ditendang, gobrak, anjir. itu itu gua langsung teriak sih Pak, anjir sebagus itu loh Pak, makanya apa ya, banyak banget Pak yang bisa dibilang cukup unik ketika shot-shotnya mereka mau masuk ke pintu lah, mereka menghadang berbagai macam anak buah ya anak-anak buah yang diperalat oleh si Carmen ini, itu oh my god bagus sih, bagus. Oh dia harap memang kalau ngedirect sebuah film tuh bagus-bagus semua Pak. Apalagi kemarin tuh film yang tayang di Disney Plus tuh apa namanya gue lupa tuh, yang petualang di hutan tuh, apa namanya gue lupa pokoknya kalau kalian mungkin masih ingat ya, covernya mereka berada di hutan, itu adalah film by Odi Arahap. Film apa kok, bukan pertaruhan ya, film apa ya, gue lupa sumpah. Mungkin kalau kalian masih ingat tulis di kolom komentar ya, karena gue udah lupa nih dengan filmnya Bang Odi nih. Itu tuh semua scene-nya, oh cantik banget sumpah. Memang ya, karena gini, mau maaf ya, gue juga adalah fans JKT48. Gue bukan sombong ya, tapi memang kenyataan Pak, gue juga adalah fans JKT48, dan ya gue udah kenal Sarah tuh dari ketika dia debut sih. Makanya ketika dia udah ditawarin dengan sebuah peran di dunia entertainment ya, itu jujur aja oh my god, ini acting nih anak ini makin lama makin bagus gitu. Jadi makin banyak banget hal yang bisa ia improvisasi, jadi yang gak terlalu scripted lah ya anaknya, dan dia bisa menguasai panggung. Makanya ketika dia udah jadi tokoh utama di sini ya agak berat sih, ya gua wajar aja. Nah, ini si Leo ketika dia udah dihipnotis sama si Carmen. Nah, dari sini kelihatan banget ya, ada urat-uratnya, dan aktingnya si Brando ini sebagai orang yang udah terhipnotis juga oke banget Pak ya. Makanya ya ketika gua ngeliat hasil sih, cukup meyakinkan ya si Leo nih. Gitu. Bagus. Oke, karena gue nggak bisa terlalu lama-lama karena takut copyright, jadi ya kita mending teruskan saja. Jadi ya intinya seperti itu aja lah ya mengenai Feel Good Sparklings ya. Jadi kalau dari gue skornya untuk Feel Good Sparklings ya gue kasih nilai 8 dari 10 ya, 8 dari 10 karena secara komik sebagai akurat sama komiknya juga oke, sama detail-detail yang gue temukan juga cukup memperjelas walaupun gak terlalu bejibun ke zaman-zamannya si Asin juga Gundala ya. Jadi petunjuknya karena kita udah dapat ya mungkin ya, jadi mereka nggak perlu nunjukin lagi ya di film Virgo ya, karena itu sebagai film startnya awal banget buat BCU gitu. Aduh, gila Virgo Sparklings ya, yang udah kita tunggu-tunggu selama berjuta-juta abad Pak ya. Aduh, Virgo Sparklings ya. Oke, mungkin kalau ini ya next time mungkin gue juga aja Bang Ontan ya, karena gue juga penasaran pendapatnya Bang Ontan setelah rewatch ya filmnya Virgo Sparklings. Waduh gimana tuh ya. Aduh, Virgo Sparklings ya. Tapi yang gue tunggu-tunggu untuk project BCU selanjutnya adalah si Buta Pak. Si Buta dari Gua Hantu. Nih gue penasaran bagaimana mereka tuh bisa mengkonsep zaman-zaman era kolonial. Karena mohon maaf, secara plot cerita itu juga oke, yang dibuat oleh si Bang Tio Cahyanto yang akan menjadi direkturnya, Bang Timo lah ya. Nah, kalau di versi Jagas Tema, kalau untuk menggambarkan untuk ala-ala kolonial itu agak susah Pak. Gua aja baru tahu ketika si Hanung Bramantio ketika dia akan membuat film Soekarno, mereka tuh sampai masuk ke pelosok kampung-kampung di belakang hutan untuk menggambarkan suasana tahun 1940-an ketika mereka akan dijajah oleh pihak Belanda Jepang. Itu aja mereka nyari shot untuk set tempatnya aja itu udah setengah mati. Bahkan itu juga karena Soekarno itu sebelum hari-harinya itu mereka tuh banyak banget pengunduran. Jadi ya wajar aja sih kalau si Buta ini juga agak lama ya untuk pengerjaannya ya. Ya kan lagi-lagi Pak, susah gitu loh. Makanya ya kita tunggu aja mengenai film si Buta di Gua Hantu. Kalau Mandala Ghost Setan ya nggak jauh-jauh, nggak terlalu jauh lah ya sama si Buta. Jadi karena mereka masih ke zaman-zaman era Jawara ya, cukup lah seperti itu. Oke, nanti next time nanti gua akan bahas mengenai ini ya, ending dan juga post credit scene-nya. Nanti gua akan bahas semua satu persatu deh. Karena ini gua takutnya mungkin buat kalian mungkin yang nggak nonton, mungkin ya nanti mungkin bisa rewatch lagi ya di Disney Plus Hotstar. Masalahnya Pak ya, Disney Plus harganya makin naik Pak. 100.000 gile, 100.000 loh. Padahal kemarin tuh harganya berapa? 120.000 per bulan.
Ya elah, aduh, ya sudah lah ya. Per tahun ya, per tahun ya, per tahun ya. 120.000 per tahun kalau nggak salah ya, 120.000 per tahun. Aduh, naik loh, naiknya drastis lagi. Ya sudah lah ya. Gitu. Oke. Apa lagi ya, yang bisa kita bahas? Oh iya, satu lagi nih yang gua pengen bahas nih, apa namanya? Panglima Dewi Api kita udah bahas semuanya. Bahkan sampai eksistensi Dewi Api itu gua kira bakal ada loh. Maksudnya gini, kita tahu ya bahwa Rihan itu memiliki kekuatan api ke semua tubuhnya. Nah, banyak banget fans yang berteori termasuk dengan gua juga ya. Kita juga udah pernah mengatakan bahwa ini apakah jangan-jangan Rihan itu adalah seorang titisan dari Dewi Api? Dan apakah sebenarnya Riani dan Karmin mereka tuh apakah kakak adik? Karena diceritakan kalau si Karmin ketika dia udah membunuh kedua orang tuanya, kan masih ada adiknya nih. Adiknya udah sembunyi tuh. Nah, adik ini gua udah bisa teorikan saat itu ya bahwa itu adalah Riani. Jadi Karminnya adalah kakak kandungnya Riani, tapi Riani nggak tahu. Dan juga Karmin ini nggak tahu bahwa ini mereka ini adalah saudara gitu loh. Jadi kayaknya bakal lebih ke situ sih kalau misalkan mereka mau ngangkat ya. Gitu. Aduh gila banget, banyak banget pak. Virgo ya, cukup oke kok, cukup bagus kok. Ini dari si Ricky Wijaya. Saya baru nonton bang. Yang jadi pertanyaan saya, siapa ya bang yang bebasin Karmin di penjara? Nah ini nih udah mulai asik. Oke, thank you dari Ricky Wijaya ya. Oke, ini gua akan jelaskan dikit ya. Ini kalau kamu udah pernah baca apa namanya komik Patriot ya, yang dimana itu udah ada si siapa namanya Patriot sama Jaga Bumi, yang dimana itu udah ada si bocah Atlantis. Nah, gua mempunyai teori apakah jangan-jangan yang membebaskan si Karmin dari penjara itu adalah si bocah Atlantis. Karena apa? Kita tahu ya, salah satu villain yang memiliki kekuatan telekinesis itu adalah si bocah Atlantis, pak. Dia adalah villain Gotham. Apalagi Project Gotham and Tira juga akan menjadi sambungan dari Virgo Sparklings dan juga Tira. Makanya gue bisa asumsikan bahwa itu adalah bocah Atlantis. Dan gak lama-lama dari situ, kalau kalian udah baca Twitternya ya, gak lama-lama dari situ, dari pihak Bumi Langit bahkan dari beberapa media udah pernah menyebutkan bahwa aktor yang akan memerankan si bocah Atlantis itu adalah Iqbal Ramadan. Iqbal CGR, kalau kamu mungkin yang belum lihat ya, Iqbal CGR. Nah, jadi dia bakal jadi bocah Atlantis. Nah, kalau bocah Atlantis dia kan bukan bocah ya. Kalau yang memerankan si Iqbal ya kan, Iqbal kan sempurna sama gua. Jadi bukan bocah Atlantis, pemuda Atlantis pak gitu kalau jadinya. Anjir lah nama bocah Atlantis tapi yang memerankan yang gak jauh-jauh beda sama gua. Aduh. Karena kalau di versi komiknya aja ya, bocah Atlantis tuh dia tuh tubuh itu anak kecil banget, kerdil, cebol, tapi dia otaknya sangat cerdas banget. Bahkan kalau dia mengatur strategi perang selalu itu bisa ia selesaikan dengan cepat. Makanya bocah Atlantis tuh dia dikatakan sebagai panglima Dewi Api nomor 3 yang disebutkan oleh Eyang Mariani ketika dia mempresentasikan hasil berbagai macam temuan dia mengenai Jaga Bumi, mengenai keterlibatan Jaga Bumi, bahkan sampai ke Gazul sama ke beberapa kelompoknya. Ya itu udah ia bahas semua. Makanya nggak heran sih kalau misalkan itu akan terjadi ya. Tapi satu lagi ya, yang jadi pertanyaan gue adalah ini kemana Rosetan? Rosetan yang kita terakhir kali di film si Asid itu udah minggat pak. Nah minggatnya gue pikir saat itu akan beralih kepada di film Virgo, karena kita udah lihat ada sini ketika si Karmin yang pakai jubah itu, yang gue pikir itu bukan si Karmin, dia tuh menghipnotis orang itu dengan cara yang gelap. Nah apakah jangan-jangan si Karmin ini adalah murid dari si jadi dia memiliki kekuatan turunan juga lah ya untuk si Karmin ini. Gua nggak tahu ya. Jadi nanti ke depan gimana gua masih belum tahu pak. Tapi at least so far menurut gua cukup oke pak ya untuk si